Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini, tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Shalom saudara-saudari sekalian, sebelum kita mendengarkan renungan kita pada hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati setiap hati kami, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terpuji terpuji nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Yesaya 37 ayat 16. Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel, yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sekarang kita mendengarkan pertanyaannya. Siapakah Allah bagi bangsanya? Terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan memperkenalkan diri. Saya adalah Iren Sihotang, calon pendeta yang melayani di HKBP Setia Mekar. Ibu saya Boru Panjaitan. Saya tinggal di daerah Cibubur, Jakarta Timur. Seperti pertanyaan yang sebelumnya, siapakah Allah bagi bangsanya Israel? Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Ini merupakan pernyataan yang menggambarkan betapa pentingnya untuk dapat mengenal seseorang, lalu kita dapat menyayanginya. Dalam hal mengenal, pada dasarnya semua orang belum tentu mengenal dengan baik, maka diberikan upaya yang khusus untuk dapat menyayangi. Pengenalan yang menimbulkan rasa sayang membutuhkan upaya untuk dapat mengerti dan juga memahami. Saudara-saudari sekalian, hal ini jugalah yang terjadi dalam diri Raja Hizkia yang mengenal Allahnya dengan baik. Ketika ancaman, ketika hinaan, bahkan celaan datang bagi Raja Hizkia, bahkan datang bagi rakyatnya, ia merasa sedih. Ketika ancaman itu secara khusus datang kepada Allahnya, Allahnya dihina, Allahnya dicela. Itulah yang menyebabkan Raja Hizkia menjadi sedih. Inilah yang menimbulkan pergumulan hebat bagi Raja Hizkia yang saat itu memimpin Yehuda. Oleh sebab sedih hatinya, ia datang ke rumah Tuhan. Ia mengadukan segala keresahan hatinya kepada Tuhan, dan ia meminta pertolongan dari Tuhan. Hizkia datang ke rumah Tuhan, membentangkan surat ancamannya, dan ia mengadukannya pada Tuhan Allah. Ia berseru kepada Tuhan dan berserah meminta pertolongannya. Ia tahu kepada siapa ia meminta pertolongan. Hizkia tahu siapa Allahnya. Hizkia tahu dari siapa datang pertolongannya. Dan Hizkia tahu siapa yang akan memberikan dia pertolongan. Tuhan yang berperang atas Hizkia. Dan ia juga yang menumpas seluruh Asyur. Dan juga malaikat-malaikatnya yang mengalahkan Hizkia. Tuhan yang berperang atas Hizkia. Dan Hizkia diam saja. Ketika Raja Hizkia menyerahkan seluruh pergumulan dalam kehidupannya atas ancaman, hinaan, bahkan juga celaan yang didapatnya, Tuhan sendirilah yang bertindak atas Hizkia. Tuhan sendiri yang bekerja atas diri Hizkia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal apa yang dapat kita pelajari dalam kisah Hizkia yang menyerahkan seluruh kesesakannya kepada Tuhan Allah? Pada Allah yang jelas-jelas akan memberikan dia pertolongan. Karena tidak ada satupun orang yang dapat membantu Raja Hizkia selain daripada Allah sendiri. Kadangkala saudara-saudari sekalian, kita juga pernah merasakan hal yang sama seperti yang dialami Raja Hizkia sebagai manusia biasa. Ketika kita mengalami kesesakan, kita hanya mencari orang-orang yang kita anggap memiliki kekuatan lebih dari kita. Tapi kita lupa bahwa Allah adalah satu-satunya dan hanya Allah yang dapat menolong kita. Kita lupa bahwa ada Allah tempat pengaduan kita.
Lalu dengan cara apa? Agar kita dapat mengenal Allah dengan baik, sehingga ketika kita mengalami kesesakan, kita dapat meminta pertolongan dari Allah, yaitu dengan cara memberi kemuliaan bagi Dia Tuhan semesta alam, beri hormat pada Dia pencipta bumi. Angkatlah pujian bagi Dia menciptakan langit, dan agungkanlah namanya bagi Dia yang menjadikan bumi. Pengertian dan pengenalan yang baik akan Allah membawa setiap kita pada iman yang bertumbuh, sehingga kehidupan kita semata-mata hanya karena penyertaan tangan Tuhan saja. Kita mengenal Allah kita, dan kita tahu bahwa Allah yang mempunyai hidup kita. Ketika kita mau mendengar dan kita mempunyai kepekaan akan panggilan Allah, maka kita akan taat pada perintah Allah. Jangan lupa saudara-saudari sekalian untuk terus berbahagia karena kita mengenal Allah kita dan kita disayangi oleh Allah kita.